Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Gambut 8, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2023 Bat 2 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil submateri keragaman sebagai sunatullah dan ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anakku yang soleh dan solehah?
Tabuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, yes, hebat, luar biasa, mantap. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita membaca Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Tetapi minggu kemarin yang dipelajari cuma ada berapa? 5. Nah, masih ingat ya? Alhamdulillah. Sekarang ibu mau bertanya nih. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku, adat, dan bangsa lain? Nah, di mana kalian melihat mereka? Di HP. Di mana lagi? Di. Apa yang kamu lakukan dengan mereka? Menghormatinya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ajaran kebaikan dalam agama Islam? Ya, orang menolong. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar mengenai indahnya saling menghargai dalam keragaman. Submateri keragaman sebagai sunnatullah dan ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal lita'arafu dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam dengan tepat. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dan pada hari ini ibu akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe SEAD yang mana kalian akan ibu bentuk, ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ingat, yang ibu nilai tidak hanya ketepatan jawaban, tetapi juga kekompakan, ketertiban, dan performa kalian. Selain itu, akan ada penilaian individu, yang mana nilai tertinggi individu dan nilai tertinggi kelompok akan mendapatkan reward. Untuk memperoleh ini, kalian harus mendapatkan nilai tertinggi. Nah, ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Untuk kelompok 1, Muhammad Askar, Bima Prasetya Rakasiwi, Apandi Ahmad Saputra, Muhammad Anugrah Fauji Akbar. Untuk kelompok 2, Param Prima Dirgantara, Ahmad Haikal, Muhammad Jaini Ilmi, dan Muhammad Khalid. Untuk kelompok 3, Muhammad Akmal, Muhammad Ilham Ar-Rasyid, Putri Aulia, dan Aulia Rahman. Untuk kelompok 4, Ahmad Fakih, Muhammad Numan Fadilah, Sohibul Jemal Raihanul Muhlisin, dan Nurul Adinda. Nah, jadi kalian silakan membentuk kelompok kalian duduknya.
ekonomi, dan sosial. Keragaman merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat berubah. Ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan dalam sunnatullah tidak akan pernah mengalami perubahan. Nah, jika kamu perhatikan bangsa Indonesia, pasti kamu akan menemukan banyak sekali keragaman. Bangsa Indonesia terdiri dari keragaman suku, bangsa, ras, bahasa, dan adat istiadat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi Indonesia sebagai negara multikultural yang menjunjung tinggi perdamaian. Ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, apa Muhammad Asqa? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda-beda, ada kulit hitam, ada kulit putih, ada suku Banjar, ada suku Dayak, ada suku Jawa, tetapi kita tetap bersatu dalam Indonesia. Semua agama mengandung perintah dan larangan yang membawa penganutnya kepada perubahan tingkat yang lebih baik. Agama Islam mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia kepada semua makhluk. Nah, artinya tidak hanya sesama manusia, tetapi juga kepada tumbuhan, lingkungan. Kebaikan artinya adalah sifat baik, perbuatan baik, kegunaan dan sifat manusia yang dianggap baik menurut norma dan pandangan umum yang berlaku. Bagaimana kebaikan menurut Islam? Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tari'a alaihin nas. Nah, artinya kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat Muslim dan An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia itu ada tiga. Yang pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga akhlak kepada alam semesta. Ada yang bisa mencontohkan akhlak kepada Allah? Ya? Beribadah kepada Allah seperti mengerjakan sholat. Ya, beribadah kepada Allah seperti mengerjakan sholat, puasa, naik haji, zakat. Kalau ini Allah kepada sesama manusia, ada yang bisa memberi contoh? Ya, Bima? Tolong menolong. Iya, tolong menolong, berpuasa, saling menghormati. Kalau Allah kepada alam sekitar, siapa yang bisa memberi contoh? Ya, Contohnya menyiram tanaman. iya, menyiram tanaman. Jadi kalau kalian mempunyai tanaman, jangan dibiarkan saja, tetapi harus disiram. Dan ingat ya, kebaikan itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam sekitar. Menghormati dan menyayangi orang lain merupakan ajaran kebaikan yang dianjurkan oleh semua agama. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi juga dikenal dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, dan mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, jadi yang berbuat baik itu tidak hanya dalam agama Islam, tetapi juga agama lain. Dan larangan untuk berbuat jahat juga ada di agama
17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Ya, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, silakan. Ya, silakan kerjakan secara berkelompok. Ya, silakan. Ya, silakan kerjakan. Yuk. Ya, kerjakan secara berkelompok. Yuk, silakan kerjakan.
saya Muhammad Aska. Nama saya Bima Masri. Nama saya Fani Ahmad Surat. Nama saya Muhammad Abdul. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Indonesia memiliki keanekaragaman etnis dan suku bangsa yang sangat kaya. Beberapa suku bangsa yang lebih besar yang dikenal luas antara lain: 1. Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Mereka banyak bermukim di Pulau Jawa. 2. Sunda. Suku ini juga mendominasi di Pulau Jawa, terutama di wilayah Jawa Barat. 3. Batak banyak ditemui di Sumatera Utara, memiliki kebudayaan dan bahasa yang khas. 4. Minangkabau populasi dari Sumatera Barat terkenal dengan tradisi dan budaya. 6. Betawi merupakan suku asli Jakarta, meskipun kini banyak yang sudah bermigran suku. Suku Dayak terdapat di Kalimantan memiliki keberagaman budaya dan bahasa. 4. Suku Toraja berasal dari Sulawesi Selatan, terkenal dengan budaya pertemanan yang khas. Ya, sekarang apakah ada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1? Ya, silakan Tara dari kelompok 2. Suku Dayak hanya ada di Pulau Kalimantan dan Jawa? Tidak, suku Dayak memang mendiami wilayah Kalimantan, tetapi mereka juga ada tersebar di beberapa bagian lain di Indonesia. Meskipun mayoritas mendiami Pulau Kalimantan, akan tetapi ada juga yang tinggal di wilayah lain di Indonesia seperti Pulau Jawa dan lain-lain, karena mereka pergi merantau atau menempuh pendidikan di luar dari Pulau Kalimantan. Bagaimana Tara? Jelas? Ya, silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Farhan Bima
seperti di rumah kita saat berkumpul bersama anggota keluarga. Bagaimana? Jelas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami.
Ya. Ibu mau mengoreksi sebentar, kalian silahkan beresi buku-bukunya. Sekarang ibu sudah menilai dan sudah ada nilainya. Nah, untuk nilai tertinggi individu diperoleh oleh Paran Prima Dirgantara. Untuk kelompok diperoleh oleh kelompok Sanur. Ditingkatkan lagi ya prestasi belajarnya. Silakan kembali ke tempat. Nah, yang teman-teman yang lain jangan bersedih hati. Nanti akan ada lagi pertemuan berikutnya. Kita akan berbagi relak lagi ya. Sekarang kita berada pada kesimpulan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Tara. Ya, terima kasih kepada Tara. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Ilham. Kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keragaman yang ada di dunia ini. Ya, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada yang sudah menyimpulkan. Apakah kalian sudah memahami materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya. Apakah kalian senang dalam proses pembelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan dalam memahami materi tersebut? Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas submateri saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Pesan ibu pada pembelajaran hari ini adalah pemahaman ini menekankan bahwa keragaman bukanlah kesalahan atau kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi yang patut dihormati dan dihargai. Memahami dan menghormati keragaman membantu manusia untuk hidup berdampingan dengan damai, saling memahami dan